warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan Bu Rika. Oke, materi berikutnya itu cerita inspiratif bagian 2, yaitu materi kelas 9 semester 2 ya. Ya, ini melanjutkan materi yang minggu lalu. Ya, ini tentang unsur kebahasan teks ulasan. Yang pertama, menggunakan kata keterangan yang menunjukkan tempat, waktu, tujuan, dan cara. Ya, keterangan tempat berfungsi untuk menunjukkan lokasi atau wilayah pada cerita. Contohnya di, ke, dari, pada, dan sejenisnya. Keterangan waktu berfungsi untuk menyusun kejadian atau peristiwa secara kronologis atau berurutan. Contohnya abad lalu, kemarin, sekarang, lusa, besok, dan sejenisnya. Kemudian kemarin, keterangan tujuan berfungsi untuk menunjukkan informasi atau maksud, contohnya untuk, supaya, agar, dan sejenisnya. Keterangan cara berfungsi untuk menunjukkan langkah atau tahap, contohnya dengan dan secara. Kemudian menggunakan kata penghubung atau konjungsi konjungsi berperan penting untuk menjadi jembatan antar dasar kalimat dalam satu kalimat majemuk. Oke, beberapa konjungsi yang sering digunakan dalam teks cerita inspiratif antara lain ada konjungsi pertentangan, contohnya tetapi, namun, walaupun, meskipun, dan sekalipun. Kemudian ada konjungsi konsekuensi, contohnya demikian atau maka. Konjungsi akibat, contohnya akibatnya atau oleh sebab itu. Kemudian menggunakan kalimat majemuk. Ya, ada kalimat majemuk di situ. Terdapat 2 jenis kalimat majemuk yang digunakan dalam teks cerita inspiratif, yaitu majemuk setara dan majemuk bertingkat. Majemuk setara, kalimat majemuk setara disebut juga kalimat majemuk koordinatif. Struktur kalimat di dalamnya terdapat paling sedikit 2 kalimat dasar dan masing-masing dapat berdiri sendiri sebagai kalimat tunggal. Kemudian ada lagi kalimat majemuk bertingkat. Ya, bertingkat ini, jenis kalimat ini adalah kalimat yang mengandung satu kalimat dasar yang merupakan inti utama dan satu atau beberapa kalimat dasar yang berfungsi sebagai pengisi salah satu unsur kalimat inti tersebut. Oke, di situ ada cara menulis teks cerita inspiratif. Ya, yang pertama menentukan temanya dulu, tema dan amanat yang akan disampaikan. Tetapkan sasaran pembaca. Rancang peristiwa-peristiwa utama yang akan disampaikan atau yang akan ditampilkan dalam bentuk skema alur atau jalan cerita. Kemudian bagi peristiwa utama itu ke dalam bagian awal, perkembangan, dan akhir cerita. Rincian peristiwa-peristiwa utama ke dalam detail-detail peristiwa sebagai pendukung. Kemudian susun tokoh dan perwatakan. Perwatakan itu sifat-sifat tokohnya ya, latar dan sudut pandang. Yang ketujuh, mengerti aturan tanda bacanya dalam kalimat tersebut. Oke, di sini ada contoh teks cerita inspiratif, judulnya Sekantung Paku. Ya, di situ ada orientasi atau pengenalan cerita. Pada masa dahulu ada seorang anak laki-laki, dia cerdas, berbakat, dan tampan. Sayangnya dia sangat egoistis dan mudah marah. Tidak ada yang mau menjadi temannya. Sering dia marah-marah dan mengumbar kata-kata yang menyakitkan kepada orang-orang di sekitarnya. Yaitu orientasi ya, atau pengenalan cerita. Kemudian ada mulai perumitan peristiwa. Ya, peristiwanya mulai terjadi masalah di situ ya. Terus ada komplikasi. Ya, muncul masalah menuju konflik. Ada resolusi di situ kalimatnya ya. Solusi itu mulai terjadi penyelesaian masalah. Ada kode atau pesan atau amanat yang ditinggalkan dari cerita inspiratif itu. Ya, kalau kalian suka menonton sinetron, kadang ada juga ya tukang bubur naik haji misalnya, itu juga cerita inspirasi yang membuat kita termotivasi ya untuk berusaha nabung. Atau misalnya ada tentang sedekah, ya miskin atau kaya itu tidak membuat orang takut untuk sedekah ya. Sedekah itu ada juga orang miskin berani untuk sedekah. Sedekah kan tidak hanya berupa uang, bisa berupa tenaga, pikiran. Ya, itu contohnya ya. Kemudian ada tugasnya di situ. Ya, carilah cerita inspirasi di Google, boleh ya, beserta struktur cerita inspirasinya. Seperti contohnya,
Seperti contohnya yang di atas ya, ada orientasinya, ada perumitan peristiwa, ada komplikasi, ada komplikasi, ada resolusi, ada kode. Ya, kerjakan di buku latihan, kirim lewat WA pribadi Burika ya. Oke, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sampai sini dulu materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.